Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait, senang kembali berjumpa dengan Anda dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Kita akan mendengarkan renungan dan kita berdoa. Bapa, penuhilah kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-perkataan-Mu. Berilah kami pengertian, buat kami mengerti. Dalam nama Yesus. Amin. Masih dalam topik kita harta kekayaan yang berharga. Dan kita berada pada episode yang berikut dengan judul Harta yang Sesungguhnya. Saudara yang kekasih, ada banyak sekali orang berpikir bahwa kekayaan adalah sesuatu yang dikejar, sesuatu yang direbut, sesuatu yang diraih, sesuatu yang diperoleh dengan berbagai cara supaya dengan demikian orang mendapatkannya. Tetapi dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dan juga firman mengatakan bahwa sesungguhnya kekayaan itu bermula dari dalam, bukan bermula dari luar. Dalam satu perumpamaan yang amat sulit dari banyaknya perumpamaan Tuhan Yesus, kita bisa melihat dalam catatan Lukas dalam pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini berbicara tentang bagaimana orang dianggap faithful tentang hal-hal yang very least, dan faithful also untuk semua perkara-perkara yang emas. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan ini, kita bisa melihat bagaimana dikatakan di situ bahwa jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Hari ini topik kita adalah harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya. Ini adalah perumpamaan yang tidak gampang. Bahkan para penafsir sepakat ini perumpamaan tersulit dari Tuhan Yesus Kristus. Seringkali orang menyangka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah justru manusia harus berlaku cerdik dan licik. Sehingga orang mengartikan atau memaknai keliru dari apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Orang lebih menekankan ketidakjujurannya, orang lebih menekankan kelicikannya, orang lebih menekankan kecerdikannya dan mengabaikan nilai kejujuran dan kesetiaan. Tuhan Yesus Kristus hendak mengatakan kepada kita perihal the true riches. Jadi kekayaan yang sejati, kekayaan yang benar, harta yang sesungguhnya. Di situ sebetulnya Tuhan ingin sampaikan harta yang sesungguhnya itu adalah kejujuran. Harta yang sesungguhnya itu adalah kesetiaan. Jadi kalau seseorang sudah didapati setia dalam perkara-perkara yang tidak terlalu penting, maka dia akan bisa disetiakan dalam perkara-perkara yang penting, bahkan berbicara tentang kekekalan. Dikatakan di sana kalau kamu dalam hal mamon saja tidak bisa dipercayai. Dalam hal mamon saja kamu sudah berlaku tidak jujur, bagaimana kamu bisa dipercayai perkara-perkara yang lebih besar? Itu sebabnya Tuhan membandingkan itu dengan kerajaan surga. Bahwa hendaklah kamu cerdik, bahwa kita sesungguhnya perlu mengikat hubungan bukan saja dengan mamon, tapi dengan mamon kita mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Mamon kita pakai justru untuk mengikat kerajaan Allah, membuat kita semakin kokoh dalam kerajaan Allah. Harta atau kekayaan sejati itu adalah kesetiaan itu, kejujuran itu. Itu sebabnya selalu dikatakan bahwa bukan dari luar, melainkan dari dalam. Menjadi pribadi yang dapat dipercayai, menjadi pribadi yang bisa
dipandang jujur, lalu dia akan dipercayakan. Seseorang yang bisa dipercaya akan dipercayakan. Seseorang yang dianggap setia akan dipercayakan. Karena seringkali orang mengaku percaya, tapi kalau dia tidak dipercayai, itu lain hal. Mempercayai Tuhan itu satu sisi, tapi dipercayai oleh Tuhan itu sisi lain. Dan kalau kita mengaku kita percaya pada Tuhan, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, aku tidak percaya kamu. Jadi harta yang sesungguhnya bagaimana Tuhan mempercayai kita, bagaimana kita dipandang, dipercayai oleh Tuhan, dipandang jujur, dipandang setia. Dan saya percaya Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Kita tidak perlu khawatir akan hal-hal yang bersifat mamon di dalam dunia ini. Kita tidak khawatir akan mendapat harta, kita tidak khawatir akan mendapat uang dan kekayaan. Karena apabila Tuhan memandang kita setia, Tuhan memandang kita layak, Tuhan memandang kita jujur, maka Tuhan akan menambahkan itu. Yang kedua dikatakan di situ, bagaimana kita bisa dipandang setia jujur atas harta orang lain. Seringkali orang-orang tidak bisa mengembalikan milik orang lain. Kalau milik orang lain tidak kita kembalikan, milik kita pun tidak kembali kepada kita. Jadi ini sangat adil, saya kira. Itu sebabnya di situ berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kebenaran. Kalau dikatakan di situ disebut bahwa orang-orang yang bisa dipercaya tentang perkara-perkara yang kecil dan juga berlaku adil dan benar dalam perkara-perkara yang kecil, maka bisa dipercaya dalam perkara besar dan berlaku adil dan benar dalam perkara-perkara yang besar. Saya percaya Tuhan memberkati kita dengan harta kekayaan yang sesungguhnya, yakni kesetiaan, kejujuran berada di dalam kita, dan hal-hal lain sifatnya hanya pernak-pernik, tapi kekayaan itu di dalam mengalir keluar. Tuhan memberkati kita. Shalom, sampai jumpa pada episode berikutnya.